Download Boleh. Igreja, bebas kok. Gereja di Play Store. Dari Igreja Play Store. Membuat kita disiplin baca sampai selesai. Kalau buat yang udah selesai ya jadi punya komunitas baru gitu. Terima kasih Bu Ini Siska kebetulan ngelengkapin. sama-sama. Iya. Ini kebetulan juga Romo nih mengundang nih Bapak Ibu terkasih, saya suruh bagikan nih. Igreja adalah magnificat yang dapat menjadi bekal rohani dalam satu hari. Karena berisi doa pagi, air hidup, dan juga ada renungan nih. Ini melalui intensi Anda bisa minta dukungan doa intensi apapun. Tutorialnya menggunakan, nanti saya bagikan, saya masukin ke grup nih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Nah ini jadi dapat salah satu media sosial juga yang dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita juga sama Tuhan ya. Amin. Yang lainnya mungkin ada yang mau sharing lagi mengenai penggunaan media sosial. Saya mau dengar suara siapa ya? Bu Irin, Pak Gunawan. Bu Iren, coba Bu Iren. Ya, Vincent, masa mau dengar suara saya? Belum pernah dengar suaraku. Ya, menurut saya sih nggak sebanyak Pak Riki tadi ya. Saya cuma 4 yang sering saya pakai WA. Terus selain itu kadang-kadang aja. Terus YouTube sama Facebook juga. Facebook saya nggak terlalu aktif gitu. Cuman ini aja, lihat-lihat aja gitu. Sebenarnya menurut saya penggunaan sosmed sekarang ini ya banyak ya plus minus lah. Banyak untungnya, banyak ruginya juga itu. Untungnya yaitu seperti tadi yang udah disampaikan Pak Apun, Pak Riki, mungkin sama semua ya untungnya bisa beraktivitas melalui sosmed. Mungkin meeting kita nggak bisa ketemu tapi kita bisa bareng begini. Kalau dulu mungkin kalau setelah COVID, mungkin kita nggak ngerti. Saya ya mungkin saya nggak akan ngerti Zoom, Google Meet segala macam. Kayaknya saya ngertinya juga setelah ada WebEx pakai begini, pakai Zoom, pakai Google Meet gitu. Nah, minusnya itu untungnya ya. Terus kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang jauh di luar kota, meskipun kita nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka dan sudah sakit, sekarang bisa masuk melalui Google Meet dan sebagainya. Nah, minus antara ya mungkin sama semua ya yang banyak juga yang dikatakan. Jadi kadang ada bohongnya gitu. Kayaknya foto, waduh lihat di kamera tuh bagusnya, cantiknya bukan main, tapi waktu ketemu loh kok tidak seindah warna aslinya gitu loh. Terus ya banyak juga ya kadang-kadang apa ya minusnya. Banyaklah mungkin teman-teman kadang kalau kepikiran begini, kalau mikir begini mendadak susah, tapi kadang ini bohongan nih, kita suka gitu ya. Cuman ya saya rasa kalau kita semua yang ada di sini nih, yang ada di grup ini, pakainya ini banyak yang pakainya banyak yang untuk positifnya gitu. Saya lihat minusnya antara lain suka jadi hoak-hoak itu kan juga suka ada melalui medsos, itu ada di situ kan kita baru tahu oh ini ternyata berita bohongan, kayaknya beritanya benar-benar udah dapetin ternyata bohongan. Itu menurut saya seperti itu, Vincent. Ini sesuai judul judul pertemuan keempat ini, persaudaraan dunia digital. Kebetulan yang melakukan adalah saya yang sekarang yang minat mungkin seperti ini, jadi cocok banget. Wah, topanya dikaruniai oleh Kudus untuk mungkin sebagai pembicara bermanfaat, jadi cocok banget. Amin. Dan pertemuan. Oh iya. Untuk selanjutnya. Itu Vincent. Saya 2 kali dihoak oleh Vincent. Berita yang saya kirim hoak tuh Pak. Mbak Ampun, beritanya dihoak 2 kali oleh Vincent. Iya, memang kita tahu emang ada plus minus ya di dunia media sosial yang kita pakai ini. Saat sedang mencari bahan untuk renungan kita hari ini juga sempat menemukan Paus Fransiskus itu menyarankan kita untuk
untuk berpantang media sosial dan televisi. Wah, itu hoax tuh, hoax. Media sosial sebenarnya bukan media sosial secara keseluruhan, tapi berpantang bagaimana kita mengurangi berita bohong, mengurangi ujaran kebencian. Kan kemarin juga sempat heboh yang dibilang netizen Indonesia adalah netizen yang paling kasar bahasanya di dunia maya gitu. Ya mungkin berkaca dari situ juga, mungkin Paus Franciscus juga mengatakan mengenai hal itu. Ya tepat pada saat Rabu Abu kemarin untuk tahun ini. Jadi ya mungkin kalau misalnya, tapi lebih ditujukan untuk anak muda sih yang mungkin udah kecanduan medsos, yang udah mungkin dari 24 jam dalam sehari, misalnya dia ada tidur 8 jam, ada 16 jam bangun, ya mungkin 15 jam atau 14 jam digunakan untuk di medsos gitu. Jadi mungkin berpantang dan berpuasa bisa digunakan untuk mengurangi media sosial. Anak muda nih di sini saya lihat ada Felix juga nih, bisa kita dengar suaranya juga nih Felix nih. Sepertinya juga banyak pakai media sosial. Coba Felix diceritakan apa sering juga menggunakan media sosial untuk bahan permenungan baik pribadi maupun di komunitas. Iya. Kalau ini sih paling banyak mungkin WA ya. Untuk renungan. Untuk sisanya ya mungkin tugas-tugas. Kalau TikTok ya mungkin hiburan. Kalau Jackson kita sering tuh ya mungkin jalan marga gitu. Gitu aja sih. Ya ada follow, tadi seperti yang saya bilang, ada follow Vakan atau follow Twitternya Paus Franciscus gitu. Kalau itu mungkin kalau kayak Katedral Jakarta lah. Udah gitu Barto. Tapi boleh nambahin buat Felix nih, luar biasanya dalam temuan dia ya bukan bidangnya sebenarnya gitu kan, tapi dia mau memfasilitasi bikin waktu di awal-awal Zoom host untuk Google Meet gitu loh. Dia sangat bersemangat menggunakan media sosial ini untuk memfasilitasi di awal-awal kita pertemuan ini. Itu salah satu mungkin yang saya lihat sangat positif. Terima kasih. YouTube streaming Pak, YouTube streaming awal-awal kita. Sebenarnya luar biasa. Iya, awal-awal kita mungkin belum bertemuan pakai Google Meet, kita masih YouTube streaming, itu juga salah satu mungkin difasilitasi oleh Felix juga ya. Betul Pak, itu Felix punya ide mulai dari doa Rosario tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Doa Rosario lingkungan, dari pertemuan APP tahun lalu. Pertemuan APP tahun lalu ya. Waktu itu masih Zoom 40 menit yang gratis. Ya ini ada Pak PD ini juga baru bergabung dengan kita. Selamat datang Pak PD. Selamat datang, mohon maaf, selamat malam semuanya, telat saya. Habis malam mingguan dulu. Ya ini tadi kita lagi sharing, lagi sambil berdiskusi mengenai penggunaan media sosial untuk bagaimana caranya menggunakan media sosial untuk tetap mewartakan Injil, mewartakan kabar. Seperti itu Pak BD. Ya, Pak Vincent, tahun lalu ya, jadi bagi semua untuk langsung dari rumah, sehingga memang
menurut saya media sosial ini menjadi tempat yang masih memungkinkan untuk berinteraksi. Karena sebulan pertama kita ingat mungkin di bulan Maret ya, dan mulai jadi itu tanggal 16 Maret ini ya, udah setahun lewat rumah tuh ya. Jadi waktu bulan lama nggak bingung rasanya, aneh gitu. Cuma kayak celana kaosan, karena di dalam AC lama-lama nggak tahan tuh. Tapi betul Pak Vincent tadi, juga sih kalau kita lihat dengan keterbatasan, saya setuju nih Prof. untuk Felix ya, yang milenial ini mengalahkan kita milenial, akhirnya dengan saya rasa pakai houseming, pakai casual. Kalau memang apa yang harusnya yang perhatikan tuh, cuma memang nggak runyam. Yang saya setiap hari itu renung 6 menit, cuman sayangnya memang pakai Jawa ya. Kadang-kadang kalau apapun sudah kangen bahasa Jawa, walaupun pasti akan sangat susah karena di-develop oleh author yang mungkin tahu bahasa Jawa, memang bahasanya mungkin lebih bisa menjadi itu 5 menit ya, bahasa pikirnya pagi ya, tapi menurut saya cukup ini menit dan sangat singkat gitu, dan istilahnya sangat apa kalau saya pagi belum keluar kelihatan dipancing pakai itu lapor apa. Saya rasa ini menjadi satu alat di dalam kehidupan kita ya. Tentu kita tahu juga internet yang bagus, tapi yang baik sekali baik depannya. Ini apa untuk yang generasi muda dari sampai sekiranya ini tentu balik. Tapi kalau balik untuk yang sharing apa artinya kita ambil sosial gitu ya. Mungkin segitu ya Ben. Boleh dibagi apa nama? Ada renungan 5 menit ya, kalau di Jawanya pelimbang 5 menit itu boleh buat kemudian direfleksikan di kehidupan nyata teman dalam Jawa itu di YouTube. Saya nanti bisa share juga. Ya boleh lagi untuk bisa merunia 500 Jawa. Ya, apapun lihat bagian ke apa. Maaf, itu yang panimang Pak. LM. Oh, ini nggak ada dari Agus Pardiono tiap pagi tuh kayaknya tuh ya. Itu bukan. Saya nggak pernah baca. Betul, Pak Ari. Karena Apa sih masalah pas tanya Google Translate. Tapi kalau sudah 3.900 Google-nya udah nggak pada kebanyakan ya. Google Bingung. Kepanjangan ya kalau dari 3.900 karakter. Bagaimana caranya? Apa mesti dipotong-potong gitu terjemahannya? Pak Abun mesti kursus tuh sama Pak Pen. Nanti kalau yang bagus kita translate Pak Abun. Oh, syukurlah Pak. Terima kasih Pak kalau mau ditranslate Pak. Tadi Pak dikirim sama Pak Agun juga panjang. Ya panjang itu saya nggak bisa masuk Pak. Nggak mau ditranslate, kepanjangan katanya. Saya pakai Google Translate Pak. Jadi bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Hati-hati salah nanti terjemahinnya lupa Bun. Jadi salah tangkap. Kalau Google mungkin nggak salah. Malah saya terjemahin dari bahasa Jawa ke bahasa Cina supaya Pak Gunawan nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti lagi. Sekalian Pak. Pakai spasi ya. Ya, terima kasih Pak PD untuk diskusi dan berbaginya tadi. Sebenarnya saya masih ada satu bahan lagi nih kita. Tadi kan kita sama-sama lebih banyak berdiskusi di media untuk membagikan kabar sukacita. Ini ada satu lagi, bagaimana kita bisa lakukan dalam masa pandemi ini nih, masa pandemi. Di sini salah satunya adalah murid-murid yang ingin mengumpulkan sampah, kemudian sampah berkala dengan pon. Di mana saat ini kita tahu kalau misalnya sekolah itu butuh bukan polnya maunya online. Kita lihat videonya ya. Suara keluar, Vincent. Mungkin harus audionya juga. Ya, suaranya nggak keluar Vincent. Mungkin ada keluar ya. Bisa audio juga.
Nggak keluar ya? Belum keluar juga, Vincent? Atau emang pakai tag aja ya? Oh ya, Baca teksnya aja, baca teks. mungkin dari ya. Ya itu salah satu aksi nyata yang dilakukan, tapi di sini masih dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim ya. Jadi mereka mengumpulkan sampah dari anak-anak itu kemudian bisa ditukarkan dengan kuota online yang digunakan untuk belajar. Ya, ini sih salah satu contoh aja bagaimana kita menggunakan aksi nyata yang dilakukan bisa kita lakukan. Saya nggak tahu ini kan emang masanya belajar online juga. Apakah emang yang berbagi kuota dengan satu? Saya nggak tahu sih. Selama ini kan kita saya lihat yang dibagikan tuh misalnya nasi bungkus orang-orang yang ada di pinggir jalan, ada yang mungkin ada yang ngutang. Sepertinya nggak ada. Iya. Kita teman-teman untuk di
WhatsApp grup ini, dan pas masa pandemi ini ada membuat grup untuk memberikan pada orang yang terpapar. Kami di sini udah ada nih Vincent dibuat di sini. Bagi yang terpapar, kita kirimin makanan ke mereka lewat Gojek apa Gosen gitu. Jadi ya bermanfaat juga nih WhatsApp group ini. Jadi membuat WhatsApp group untuk khusus bagi yang mau memberi pada yang terpapar gitu Vincent. Ya, saya rasa begitu Vincent, karena saya juga lebih gaptek dari Pak Baskoro dengan teknologi ini Vincent. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gianto. Iya, untuk bahasan ini seperti kita tidak usah berlama-lama juga ya, karena saya nggak tahu, mungkin dari yang lain ada yang masih mau sharing mengenai aksi nyata yang dilakukan. Kalau boleh nambahin Pak Vincent, kalau khusus kuota sih kita nggak ada ya. Cuman kan suka sekali dari WA itu suka ada yang apa yang saya bisa atau apa tuh kan. Orang sakit gitu kan, ya, minta ada sumbangan atau untuk gereja-gereja di luar pulau gitu kan ya. Aksi nyata seperti itu, tapi itu kan dari mereka ke kita, bukan kita yang meng-create grupnya atau ininya gitu ya. Itu yang mungkin penggunaan dari grup WA yang sering di-share, apakah ada yang sedang sakit, teman-teman gitu ya, atau dari orang lain yang orang yang tidak mampu, tapi dia kemudian ada yang men-share butuh biaya atau butuh donor dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus kuota sih saya belum juga pernah ketemu sih. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Riki. Ya, mengingatkan saya juga sih sebenarnya ini sharing-sharing mengenai kisah-kisah sedih ini sebenarnya menjamur sekali, terutama untuk masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ada kisah sedih yang bisa untuk dibagikan, kemudian kita langsung share saja gitu. Salah satunya tadi saya baru aja lewat sih. Mungkin Bapak Ibu pernah lewat Jalan Sedap Malam di depan Mirama, itu ada bapak-bapak yang jual lukisan. Oh ya, betul. Ya, itu kan sempat, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu tahu, itu sempat viral karena saya pakai Twitter, dan sempat viral juga di Twitter, sempat viral juga di Facebook. Ya, dua media sosial itu, sehingga Bapak itu ya mungkin kita bersyukur ya lukisannya laku, terjual gitu. Sekarang beberapa kali saya lewat, saya lihat lukisannya udah ganti gitu. Mungkin Bapak itu melukis sesuatu yang baru. Tapi ya salah satunya itu sih. Jadi kita udah bisa membagikan orang-orang yang sedang membutuhkan, bisa kita bagikan. Siapa tahu ada orang luar sana yang lebih beruntung dari kita, bisa memberikan lebih gitu. Pak Bas berarti pernah beli itu lukisannya? Orang itu pernah nongkrong di seberang saya, Pak. Mas Vincent, di itu dulu yang bekas jual-jual kaos, kan sekarang tutup ya. Nah, pernah nongkrong di situ, tulisannya kan dibayar berapapun atau tanpa sebut harga gitu. Iya. Ya kan, beberapa hari saya lihat di situ, terus beberapa hari hilang, terus saya lihat di depan Mirama. Oh, pindah situ, berarti di depan rumah saya sepi gitu. Apalagi P127 nggak beli juga gitu loh, ya kan? Gitu Mas Vincent, terima kasih. Ngaku. Soalnya lukisan kalau dimsum atau apa sih mungkin kita lain ceritanya. Vincent, Pak Gunawan, nggak ada suaranya Pak Gunawan. Pak Gunawan, mau menambahkan Pak Gunawan. Saya monitor kok Vincent, kan tadi sudah diwakilin istriku. Kalau Pak Bas itu lakunya kalau Starling itu Pak Bas ya, yang ceritain Starbucks keliling, cocok itu. Cocok. Tapi sedikit aja Vincent, ya dalam artian ini memang seperti tadi dua perikop bacaan yang tadi sih ya. Digital ini seperti pedang bermata dua ya. Juga seperti yang dikatakan Tuhan, itu kita bisa pilih berkat atau kutuk ya. Jadi kalau berkat ya bisa menjadi berkat, memberkati untuk orang. Ya tadi udah banyak contoh ya, yang seperti jual lukisan diviralkan, terus kemudian
apapun lah ya, yang bisa kita kirim renungan, yang kirim apa-apa, tapi bisa juga menjadi kutub, yaitu tadi hoax, terus fitnah, teror, dan segala macam. Tinggal tergantung kita nih sekarang, kita mau pakainya seperti apa, sebijaksana apa kita. Semakin seperti tema sentral itu kan semakin terlibat, semakin mengasihi, semakin menjadi berkat. Bagaimana dunia digital ini dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita bisa semakin terlibat, bisa semakin menjadi semakin mengasihi, bisa menjadi semakin menjadi berkat bagi sesama. Tinggal tergantung kita. Jadi seperti pedang bermata dua sisi, bisa menjadi sisi berkat, bisa menjadi sisi kutub. Mungkin itu aja Vincent. Terima kasih Vincent. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Ada yang lain lagi yang mungkin masih mau membagikan kisah-kisahnya mengenai penggunaan media sosial ini, kemudian atau aksi nyata selama pandemi? Sedikit tambahan, Vincent. Saya sedikit tergelitik waktu itu waktu Pak Gianto ngomong mengenai masalah misa online ya Pak ya. Tapi yang mau sekarang misa untuk offline, ternyata tidak ada. Pak Gianto sempat bilang, wah ini jangan-jangan karena keenakan online. Saya pikir ini justru jadi bahan permenungan kita gitu loh. Apakah kita nggak rindu untuk menyambut sakramen Maha Kudus secara fisik? Karena waktu itu, waktu awal-awal, saya ingat waktu awal-awal kita dibuka mulai untuk mulai boleh kita misa, banyaklah kita mendengar membaca cerita-cerita, banyak mereka sampai nangis terharu karena baru bisa menyambut sakramen Maha Kudus. Tapi nyatanya setelah berjalannya waktu ditanya lebih senang online atau offline? Online. Vincent udah menawarkan diri untuk membawakan sakramennya. Vincent sama Pak PD. Sama Pak PD. Tapi ternyata nggak ada juga. Nggak ada apa? Fiksisnya ya Vincent ya. Fiksisnya kosong semua. Tidak ada yang nitip. Sampai Pak Keling bilang, wah jangan ini enakan online. Ya kalau dibilang online ya enak. Saya pun juga enak online karena setiap pagi saya bisa misa. Selesai mandi buru-buru, meskipun masih pakai kaos singletan, misa. Ya meskipun nggak benar ya, tapi tetap saya rutin misa 6:30 samadi, atau kalau seperti tadi Bu Siska, kalau pengen dengerin Monsinyur, kalau pas Monsinyur Bandung misa jam 6 ikut misa Bandung. Karena dulu di awal-awal kan setiap hari saya ikutnya Bandung. Karena Monsinyur yang setiap hari misa, jadi setiap mendengarin homilinya. Tapi itu menjadi bahan refleksi kita loh. Apakah kita gak rindu kita untuk menyambut sakramen Maha Kudus secara fisik, secara offline gitu. Saya dulu rindu kalau setiap hari saya merindukan bisa misa di gereja. Tapi setelah dikabulkan sama Tuhan, misa tapi online. Nah, tapi apakah itu bukan nggak ada kerinduan untuk kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Maha Kudus secara fisik, secara offline kita gereja. Terlepas dari masalah keterbatasan dalam artian bahwa yang lansia nggak boleh ke gereja dan segala macam, tapi nyatanya di bawah sakramen Maha Kudus juga Vincent sampai menawar-nawarkan diri sama Pak PD juga nggak ada. Mungkin itu menjadi refleksi loh, karena ini tahun refleksi, kan itu canangkan tahun refleksi, jadi mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita semuanya. Sorry Vincent, makasih Vincent. Pak Gunawan, mungkin kalau Pak Gunawan yang nawarkan, mungkin mereka semua mau Pak Gunawan. Coba sekali-kali Pak Gunawan yang menawarkan apa? Bedanya apa Pak Gunawan, Vincent sama Pak PD? Iya, kalau dengan Pak PD Pak Vincent nggak mau sama juga mungkin dengan Pak Gunawan. Betul loh Pak itu. Tinggal tergantung nih sekarang. Nggak tahu loh kalau ditawarin loh Pak. Pak Gunawan kan pewarta Pak lain Pak sama pewarta. Kalau ditawarin sih mau aja. Ada di grup Bu Siska. Pak Abun, apakah mau saya bawakan sakramen Maha Kudusnya? Kadang-kadang saya kalau lagi kangen saya undang aja bapak saya lah. Bapak Sopo? Pak Romo Broto.
Bapak siapa? Bun. Bapak Bun. Kita tak akan tekan ngomah. Oh. Mm-mm. Pak Abu mau saya bawain Pak sakramen Maha Kudusnya. Ya, masalahnya istri saya belum mau Pak. Jadi saya mesti setia dengan istri. Ya Pak Abu dulu toh. Apa dipecat, Pak? Pak Abu memberikan ke istrinya. Karena istrinya Pak Abu kan pengen dapatnya dari tangannya Pak Abu dari suami tercinta. Kan begitu aduh Pak. Tuh. Ah tadi siapa? Devi ya? Ya Devi. Devi baru Oktober married ya Devi ya? Itu pun tadi sempat tanya ke istri, bener ya kita married Oktober ya? Maksud lo? Coba, kalau mau nanya Pak Gunawan nanya lagi lo nggak mau nongol lagi ya Devi ya? Enggak, kalau boleh bertanya nih Pak. Enggak kok. Selamat malam. Kalau boleh bertanya, kejadian ini hanya di lingkungan kita atau di semua lingkungan gitu ya? Mungkin maksudnya yang mau diantarkan apa SMK itu apa sedikit? Kosong, nggak ada. Enggak, artinya di lingkungan kita saja atau juga di lingkungan lain? Kelihatannya kalau di wilayah Asisi begitu Pak. Kelihatannya. Enggak di wilayah lain? Nah, nggak tahu di wilayah. Vincent komentator. Tapi yang saya tahu kayak seperti di tempatnya si Mall itu kelihatannya oke, Masian. Mall itu mana? Hendrikus ya? Hendrikus. Ya, kelihatannya loh. Tapi waktu aku ngobrol sama teman-teman di kantor, kelihatannya juga begitu. Dia bilang, enggak, online aja. Ya, jadi sebenarnya waktu itu saya memang sempat bertanya ke grup kenapa, karena kan kalau ngambil komuni itu, kalau ngambil SMK itu kita diberikan satu meja satu wilayah. Jadi di situ kita bisa lihat wilayah kita tuh yang minta siapa-siapa aja gitu, dan nggak cuman di situ kan nggak cuma ada Pixis yang untuk PPK khusus di mana nggak ada anggota keluarga yang bisa mengambil, tapi termasuk juga PPK online yang di mana anggota keluarga bisa mengambil. Nah di situ kalau saya pergi ke meja ACC itu hanya ada 2 Pixis yang akan saya ambil, kemudian ada 2 Pixis lainnya. Ya saya kenal sih siapa orangnya dari wilayah ACC juga. Berarti cuma ada 4 Pixis atau cuma ada 4 keluarga tuh yang minta dari wilayah ACC. Cukup heran, makanya saya bertanya ke grup itu, karena kalau ke meja lainnya penuh nggak? Lumayan Pak, penuh. Ada 8 sampai 10-an. Karena di wilayah saya yang lama juga cukup banyak yang minta. Wilayah saya yang lama di Gregorius itu cukup banyak. Jadi karena kan kalau PPK online itu kan satu orang membawa maksimal 5, dan di sana mereka punya 3 orang gitu, punya 3 orang untuk membawa 15. Kalau 3 kali 5, 15 ya? Maksimal sih, saya nggak tahu, satu orang mungkin cuma bawa 2 atau 3 gitu mungkin. Tapi soalnya astaga ini soalnya muda-muda semua sih ya. Nggak, terus terang kalau di saya Pak, kalau boleh sharing, ya kita agak khawatir waktu ada Oma ya. Karena biar bagaimanapun kita juga ya memang sudah dibuatkan protokol kesehatan gitu kan. Tapi kalau ada resiko kan tetap ada gitu kan istilahnya kan. Jadi kita ya menjaga gitu Pak. Jadi lebih banyak khawatirnya daripada. Berarti sekarang udah khawatirnya agak berkurang ya Pak Riki ya? Kalau saya dari dulu sih nggak khawatir gitu loh. Saya pribadi ya. Saya pribadi tidak khawatir, mau gitu sebenarnya. Cuman kan masa saya sendiri yang terima gitu kan istilahnya gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin saya rasa mereka yang belum ada pertimbangan juga ke arah sana. Tapi nanti mungkin setelah vaksinasi lah Pak. Setelah vaksinasi pasti kita berani. Vaksinasi nggak menjamin loh Pak. Nggak menjamin, tapi paling tidak kan ada
ada satu apa ya? Satu bukannya Besti, Pak. jaminan, tapi ada satu perlindungan, ada perlindungan. preventif lah gitu loh Pak. Saya rasa Ya, itu ini- kali Pak. Terima kasih. Ini kan ada si Devi sama kita ini. Ini kan pasangan muda. Devi sama kita kalau pas jatahnya offline ACC wilayah ikutkah? Iya Pak, ini Bisa? sebenarnya kalau kami berdua sih kepengen Pak ikut misa offline di gereja Tapi gitu. Cuman memang kemarin itu kakaknya itu yang terdaftar baru Devi di wilayah Asisi gitu. Iya, Pak Sedangkan kakaknya saya masih di paroki lama di Sunter. Kemarin waduh, udah sempat ngobrol juga sih sama Pak Gianto, minta tolong dibantu tarikin datanya gitu. Nah, sekarang Jadi mungkin udah kalau positif. nanti udah Sekarang udah kan kita. udah ya, Udah ya nanti besok mungkin saya kasih ke Pak Gianto udah saya print tapi lupa kasih ke Pak Gianto, ada beberapa, ada punya Devi, ada punya siapa ya Pak Gianto? Lupa ya. Ya Pak udah, Jumri. Pak Bu Iren udah nama kita sebagai kepala keluarga di situ. Iya. Jadi kita Gani, bisa masuk Dokter ikut Gani offline. ada perubahan Pak. Hah? Dokter Gani Pak, ada tambahan pamannya tinggal di situ kayaknya. Oh, ya gitu. Jadi mungkin kalau udah nanti kita Jadi- coba daftar deh di Bela Rasa ya. Iya. sekarang udah bisa kita. Nah, Iya. Ini berarti ada tambahan tenaga untuk PPK. siap. Oh, siap. siap Pak Gun, mantap. Gianto. Aduh, Aduh, berarti udah mantap. banyak nih tenaga PPK-nya. Tinggal sekarang bisnisnya itu. Oh, jangan kosong semua. Pak Gianto dibawain nggak Pak Gianto? Tapi sih ya, kalau menurut saya, Diambilin nama anak saya Pak. Oh iya. Ya Pak Karla, kok Pak Karla? Pak Rahmat. enggak. Kalau saya sih mungkin melihatnya kegenangan itu mungkin karena apa ya, keharusan untuk mendaftar dulu sebelumnya kali. Jadi mungkin aktif antusias umat jadi sedikit berkurang. Kalau saya perhatiin mungkin Mbak yang biasa kita lihat kalau ikutan misa online yang di keuskupan lain, misalnya kayak seperti di Bandung atau saya juga sering lihat keuskupan Agung Semarang, Jogja itu sepertinya kayaknya umatnya juga main banyak juga gitu. Apalagi pernah saya waktu itu di keuskupan gereja Nandan ya di Jogja itu, saya lihat umat yang hadir itu cukup banyak. Dan saya juga dapat cerita dari kebetulan juga kakaknya Lia di Bali, itu mereka untuk misa pun nggak perlu seperti yang kita di Jakarta ya, untuk harus mendaftar itu segala. Dan ternyata gereja juga cukup banyak ikut misa juga gitu, tetap dengan prokes di mana tempat duduknya masih jarak. Saya rasa mungkin kalau diterapkan seperti itu, mungkin antusiasnya juga cukup ini ya. Jadi daftar. Jadi ya mungkin di dalam hal kuotanya adalah umat datang aja ke gereja seperti kayak mungkin seperti kayak di bioskop atau ada layar menunjukkan kapasitasnya tinggal berapa. Jadi ya umat datang, dia melihat ada layarnya tinggal misalnya kapasitas gereja udah tinggal 12 ya dia mungkin bisa memperkirakan gitu, oh cuma 12 orang, tinggal 12 lagi nih siapa yang bisa masuk. Jadi saya rasa mungkin kalau model seperti itu bisa lebih ini kali ya, umat untuk ikutan gitu sih. Ya saya juga lihat pengalaman kemarin pas waktu kita pertama kali mencoba Pixies aja, Pak Kelin pun harus menjelaskan berkali-kali baik melalui WA atau melalui baca surat. Baca surat. Sampai nggak punya pengalaman Biasakan membaca surat. Nanti Pak Kelinnya marah lagi. Makanya itu pun baru satu lingkungan gitu. Gimana dengan lingkungan? Saya rasa mungkin itu sih bisa diusulkan oleh Bapak yang sekarang jadi dewan. Oh udah nggak jadi dewan paroki lagi Pak ya? Udah enggak Pak, udah pensiun Pak. curang dia. Udah ambil pesangon Pak, Udah dilengsarkan.
Kalau nggak salah gereja Orang Keranji melengsarkan seperti diri. itu juga deh, mereka Dia buka memisahkan diri. Kalau bisa Pak lansia di GKP besar Pak, kota aja sih. boleh misa di GKP gitu. Ya, ini nanti pembicaraannya bisa kita lanjut lagi ya setelah ini sudah Satu lagi pertanyaannya, kalau buat besok tuh air gimana ya caranya? Cara bagian air. Iya, nanti dijelaskan setelah pertemuan ini. Setelah doa ya. Bapak buru-buru air. Air Pak Gianto banyak tuh air tuh di sana itu. Isi ulang kami Pak pesen, Gianto. Pak. Mau pesen 2 galon, Pak. Kita lanjut Mas Winda. Lanjut. Kita hening sejenak, kita lanjutkan. Kita akan satukan semua diskusi kita, semua unek-unek kita, semua harapan kita akan kita satukan dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang telah kau berikan kepada kami untuk dapat melakukan pertemuan. Di malam hari ini kami telah berbincang dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu dari Asisi 3, lingkungan Asisi 3, untuk dapat berbicara mengenai penggunaan media sosial, di mana kami dapat menggunakan media sosial untuk tetap mengharumkan nama-Mu. Semoga kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar dalam kami bermedia sosial tetap dapat menjaga tangan-tangan kami, menjaga mulut kami, menjaga hati kami dari ucapan-ucapan kebencian, dari ucapan-ucapan kebohongan. Semoga kami dijauhkan dari hal-hal tersebut, sehingga hanya sukacita dan kabar baik yang datang daripada Mula yang tetap kami sebarkan dengan sesama kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Dia akan dilanjutkan dengan doa spontan lainnya. Allah Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam pertemuan APP yang keempat. Pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu bagi Oma Idelia yang telah berpulang, sehingga seluruh kegiatan mulai dari misa requiem, kremasi, dan juga pelarungan abu jenazah boleh berjalan dengan aman dan lancar. Semoga semua ini juga boleh menjadi berkat bagi Oma Idelia yang akan berbahagia bersama Bapa di surga untuk senantiasa damai abadi dan hidup kekal bersama Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur ya Bapa untuk rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh Kau ingatkan kembali, biarlah penggunaan secara digital baik di dalam medsos maupun apapun hanya untuk kemuliaan-Mu saja, dan berilah kesehatan buat warga Astaga ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberikan kekuatan, harapan, iman akan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena dalam segala tantangan yang kami hadapin selama pandemi ini, berkat daya cipta yang Kau berikan untuk kami umat manusia, kami boleh menggunakan media sosial untuk meneruskan kehidupan kami. Namun kami juga menyadarin ada banyak hal yang sangat baik, tapi ada juga banyak hal yang tidak baik di dalam media sosial yang setiap hari kini menjadi bagian dari hidup kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus supaya menerangin hati dan budi kami, juga anak-anak kami, generasi muda yang saat ini kehidupannya lebih
banyak bergantung kepada media sosial, supaya boleh dengan bijaksana memilih, sehingga kami juga berikan kesempatan untuk mewartakan dan menyalurkan kasih yang kami terima melalui sarana media sosial. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus yang baik, kami juga mohon padamu pada malam hari ini, jamahan bagi Ibu Lim, semoga boleh disembuhkan dari sakitnya dan dipulihkan kesehatannya, agar boleh kembali pulih seperti semula. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, sahabat perjalanan kami, terima kasih untuk karunia zaman, berupa teknologi informasi dan komunikasi digital yang menjadi sarana kami hidup bersaudara dan bersahabat satu dengan yang lain. Semoga kami umat-Mu menjadi tanda dan sarana persatuan dengan Engkau. Semoga dalam menjalin pertemanan secara bertekun dan setia menjadi saksi kabar gembira dan nilai-nilai Injili dalam dunia digital. Semoga komunikasi kami menjadi komunikasi kudus yang mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Doronglah kami pula ya Roh Kudus, agar dengan bijaksana mampu menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk berbagi dan solidar dengan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan antara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, pertemuan malam ini kita sudah selesai. Oh, masih ada lagu penutup. Kita nyanyikan bersama. 3, 2, 1. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku.